Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu, kita orang bikin doa. Saya pimpin dulu. Baik teman-teman, kita mulai pembacaan agama yang kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aldo. Sama Ya, jadi kali ini kita belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambarnya ya. Apa saja yang kalian lihat di dalam gambar? Apa itu? ada dua orang anak, ada perahu kertas, ada air, ada ember, dan Ya betul. Jadi mereka ini adalah Benny dan Tio yang sedang bermain perahu kertas. Apakah kalian pernah bermain perahu kertas? Pernah Bu? Pernah. Kalau pernah, coba kalian ceritakan pengalaman kalian bermain perahu kertas. Kalau tipenya, bagaimana pengalamannya saya bermain perahu kertas waktu kecilnya atau sekarang udah besar masih main? Enggak Bu. Oh, ya. Coba. Saya bermain perahu kertas di sungai Bu. Ya betul. Terus gimana mainnya? Perahunya dihanyutkan gitu ya Bu? Kan bikin lagi. Ibu juga pernah dulu kecil. Terus kalau Rido? kalau saya main di bak mandi Bu. Oh sudah mandi mainnya. Ya. Jadi kita sama-sama kenal baik ya. Kalau punya pengalaman. Nah coba nih satu orang bantu ibu baca tulis di depan. Saya Bu, silakan bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air saat hujan. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Ya Bu. Ya terima kasih Ridonya. Gimana? Rido udah dengar? Rido. Maaf ya, S-nya Rido udah dengar? Sudah Bu. Oke. Karena kita sudah mendengarkan baca teks dan melihat gambar tadi, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama. Yaitu berdayung sesuai sama bacaan kita tadi ya, yang bermain perahu. Sekarang berdiri dulu, kita nyanyi bersama. Siap Bu.
Bu. Rupanya dan pendek. Ya Bu. Apakah sudah selesai? Lagi Bu. Sudah Bu. Sudah itu. Lagi. Ya, tunggu itu dulu ya. Sudah Bu. Oke, kalau sudah selesai, nanti ke depan baca hasil pekerjaannya biar teman yang lain juga dengar. Siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Info. Ibu silakan. Nomor 1, benda apa yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Jawabannya kertas, air, serta baskom. Nomor 2, bagaimana cara bermain perahu kertas? Jawabannya lipat kertas berbentuk kapal dan lapungkan di dalam baskom berisi air. Sudah Bu. Nah, selanjutnya Ridho, silakan maju. Soal yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Yang pertama, satu buah kertas. Yang kedua, ember, bisa diisikan air ataupun bisa di sungai. Terus yang kedua, bagaimana cara bermain perahu kertas? Yang pertama yaitu kita lipat kertas di mana sehingga berbentuk seperti perahu dan diletakkan di atas air yang telah disiapkan tadi di baskom maupun di sungai. Sudah Bu. Tepuk tangan untuk Ridho. Oke, selanjutnya coba lihat lagi gambaran tadi. Dalam gambar ini ada benda yang kita gunakan, yaitu tadi apa? Kertas, baskom dan air. Nah, ketiga benda itu dia termasuk ke dalam jenis benda. Kalau baskom dia jenis benda padat, air jenis benda cair, dan kertas juga termasuk benda padat ya. Nah, dan ada beberapa contoh juga dari contoh jenis benda. Jenis benda itu dibagi menjadi tiga ya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sebagai contohnya di depan itu ada meja. Meja bentuknya tetap, volumenya juga tetap, dan ada air bentuknya mengikuti bentuk wadah dan volumenya juga tetap. Dan di situ ada balon, bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, volumenya juga mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini plastisi dan tanah dia juga dapat berubah bentuk jika ditekan. Nah, selanjutnya coba kalian bedokkan mana kenyataan yang sesuai dengan gambar. Sebagai contohnya misalnya berubah bentuk sesuai tempatnya dan volumenya tetap, dia termasuk ke mana? Ke balon atau air atau anak yang sedang bermain plastisi. Bisa dibentuk panah saja ya. Dikumpulkan kan? Iya, dikumpulkan. Lalu video sudah? Hah? Oke, jika ada yang tidak dimengerti boleh bertanya sama ibu ya. Yang gambar kedua tadi itu apa Bu? Itu yang pertama gambar anak sedang bermain plastisi, yang kedua air minum, yang ketiga balon. Ya Bu, sudah Bu. Nah, kalau sudah silakan.
sedang bermain. Siapa mau bermain? Saya boleh. Di sini ibu sudah membawa meja, yaitu kartu kata benda. Nah, ini ada kartu kata benda. Ini kartu kata bendanya sudah tersusun ya dari A sampai Z. Jadi selain kita mengenal tentang abjad dari A sampai Z, kita juga bisa menggunakan kartu ini untuk mengenal bentuk benda, cair, padat, dan gas. Di sini juga ada penyebutannya dalam bahasa daerah dan dalam bahasa Indonesia. Nah, coba Rico sama Rido maju ke depan dulu. Kita contohkan cara bermain kartu kata benda. Maju ke depan, berhadapan. Maju sini ya, nggak usah terlalu menonton ke meja di bawah. Oh ya, Begini Bu. lagi ya. Nah, sebagai contohnya, nih Rido pegang di atas kepala. Makanya tadi ibu lupa mengenalkan dalam bahasa daerah yang sudah dulu ya. Oke, di sini ada N, J, T, dan W. Nah, di sini Rido, coba pegang. Oke, nanti ribetnya ngasih instruksi benda apa yang dipegang oleh Rido, tapi hanya 3 kali jatah penyebutan instruksinya. Nanti Rido mengubah benda apa yang dia pegang. Mulai kata-kata itu. Ya. Gunakan untuk menggoreng, Ya, terus untuk menumis, tempat ya. Tempatnya. ya, 2000. Betul, Rido. Ya. Nah, gitu dah. Nah, di sini ada ditambah aja. Ditambah U dan E. Nah, di sini ibu akan membacakan kalau emas bahasa daerahnya beran. Ingat ya? Tuhan. Beran. Beran. Ya, ingat. Ini nanti harus disebutkan dalam permainan. Kedua, uap. Bahasa daerahnya beraun. Uap. Beraun. Terus kalau nampan bahasa daerahnya talam. Talam. Kalau jarum bahasa daerahnya doi. Doi. I. Doi. Oke. Terus ada piring dalam bahasa daerahnya pige. Pige. Ingat ya, artinya dari kelima benda ini nama bahasa daerahnya tadi. Oke. Mau mulai dari siapa dulu? Rido atau Timo? Yang nebak. Tadi kan, oke, Rido mau ya. Sekarang pegang. Silakan tentunya kasih instruksi. gunakan untuk makan, Ayo Rido tugas. berbentuk lebar, bulat, Lebar dan bulat. Lebar itu bulat. bulat, Oke, stop. Udah 3 kali. Oke, berubah apa? Kiri. Oke, betul. Oke, nilainya 10. Piring, stop. Bahasa daerahnya apa tadi? Piring. Pegi. Betul lah. Pegi. Kurang tepat. Iya. Oke, betul. Nilainya 10. Tadi kalau misalnya tidak nyebut nama daerah, jadi nilainya 5 ya. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Rido, kasih instruksi. Biasa untuk menjahit. Ya, terus yang dimasukkan benang. Oke, apa namanya? jarum, Bu. Oke, betul. Bahasa daerahnya apa? Doi, Bu. Betul. Dan lagi Rido. Oke, berikutnya. Tempat
bagi 4. Ya, kita tahu. Oke, apa Ridho? Alam Bu, benar kan Bu? Betul. Oke. Ya, jadi selesai sudah permainan kita. Jadi seperti itu cara menggunakan kasus ini. Ya, Bu. Gimana, senang? Senang Bu. Oke, siapa boleh duduk? Selanjutnya, Pulang. ya pulang. Tapi tulis PR-nya dulu ya di rumah. Ya, Bu. Kakak tulis tugas di rumah. Ciri-ciri benda itu padat, cair dan gas kan Bu? Ya, ada 3. Jadi sebutkan 5 buah. Masing-masing dari 3 itu apa aja? Kalau saya kan air. Oh iya Bu. Minggu depan dikumpulkan ya, jangan lupa. Siap. Ya, Bu. Oke, kita ya. Ya Bu. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang setiap benda mempunyai sifat yang berbeda sesuai jenisnya, yaitu cair, padat, dan gas. Kalau cair tadi seperti contohnya air. Lagi? Oli. Oke, kalau padat tidak. Lagi? Betul. Kalau gas? Balon. Balon. Lagi? Paku. Oke, betul. Oke, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa kita? Saya Bu. Silakan Ridho. Pulang, kita berdoa baik. Berdoa saya. Terima kasih ya Ridho. Selamat pagi semuanya. Silakan semua sebutnya dan juga sampahnya di bawah kursi. Kalau ada tolong dibuang ya. Sampah. Ada Bu. Silakan, Pak. Baru